Ya gajinya 100.000 sebulan, ada yang 300.000, ada yang cuma 400.000, ada juga yang pendek cerita nggak ada pedoman. Nah setelah undang-undang ASN kita revisi, minimal tidak kan, minimal itu mereka punya standar yang jelas dari negara dan kemudian mereka juga diberi upah, tidak boleh di bawah UMR. Jadi kalau gubernur itu kadang-kadang saya tidak melihat gubernur itu punya esensi sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, bisa memimpin orkestrasi pembangunan di daerah. Dan saya lihat itu sangat rawan. Merasa bupati bisa langsung ke Jakarta kok. Cari anggaran misalkan diplomasi segala macam tanpa harus melalui gubernur. Kecuali dalam urusan-urusan tertentu misalkan ya oke lah kalau kita bicara perencanaan nasional, perencanaan daerah tetap melalui gubernur. Iya, jadi pertama saya di Komisi 2 DPR RI. Dan di sini sebetulnya lebih banyak pada masalah pemerintahan, kebijakan dalam negeri, masalah-masalah pemerintahan, kualitas kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah, dan juga berkaitan dengan keutuhan NKRI. Jadi perjuangan saya selama anggota LSM dulu, sebagai aktivis LSM dan aktivis mahasiswa, kan itu berkaitan pasti dengan tata kelola negara. Oke ya. Jadi di Komisi 2 ini saya nikmati karena apa? Kita bicara tentang tata kelola negara dan kepemimpinan yang pasti berpengaruh bagaimana tentang penataan pada level masyarakat sampai pada level masyarakat desa. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 23, kemudian Undang-Undang Pemilu, ya, itu semua menjadi penting untuk disimak, terutama berkaitan dengan peraturan pemerintahnya ya, aturan-aturan pelaksananya di lapangan lah. Karena kan Undang-Undang Nomor 23 belum kita revisi kembali, kemudian Undang-Undang Pemilu juga belum. Tapi paling tidak kita berpengaruh pada PKPU, peraturan pemerintah, keputusan Mendagri, macam-macam. Dan juga yang paling membahagiakan saya adalah kita bicara tentang tenaga-tenaga honorer. Yang sekarang kita lagi rampungkan undang-undang ASN yang berkaitan dengan tenaga honorer yang banyak sekali. Mereka ini tidak jelas eksistensinya. Ya sekarang mudah-mudahan kita semua berusaha untuk tenaga honorer ini semaksimal mungkin bisa di P3K-kan. Tentu tidak 100%-nya, tapi paling tidak kita maksimalkan dan mereka ini punya status yang jelas. Bukan orang-orang cuma ikut-ikut, ya gajinya 100.000 sebulan, ada yang 300.000, ada yang cuma 400.000, ada juga yang pendek cerita nggak ada pedoman. Nah setelah Undang-Undang ASN kita revisi, minimal tidak kan, minimal itu mereka punya standar yang jelas dari negara dan kemudian mereka juga diberi upah, tidak boleh di bawah UMR. Kan itu ya. Jadi ada standar negara lah yang berlaku pada mereka. Ini kalau tidak di DPR RI gimana kita berkiprah? Ya, demikian pula bagaimana kualitas PKPU, Perbawaslu yang berkaitan dengan pemilihan pemilu tentu secara menyeluruh. Tentu Presiden, DPD, DPR RI, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota. Tetapi juga berkaitan dengan pemilu. Pilkada maksud saya. Apa itu? Pemilihan gubernur, bupati, wali kota, sampai pada pemilihan kepala desa. Ini semua adalah aturan main tata kelola negara yang saya mimpikan ketika saya menjadi aktivis. Ya, karena banyaknya represi, banyaknya keseragaman, dengan adanya saya di Komisi 2, ikut berperan dalam rangka bagaimana mendinamisasi demokrasi tentu dan juga bagaimana mendapatkan kualitas kepemimpinan nasional dan daerah itu satu aspek, tapi bagaimana juga menjaga keutuhan NKRI di tengah-tengah keberagaman itu. Kira-kira begitu.
Ini perlu. Jadi saya punya mimpi dan ini menjadi perjuangan saya yang tidak berakhir tentu. Undang-Undang Nomor 23 ini perlu revisi. Berkaitan dengan apa sebetulnya? Berkaitan dengan eksistensi pemerintah daerah, ya, yang ini tidak cuma 23 sebetulnya, lebih dari itu. Jadi kan negara kita sekarang ini kan kalau kita lihat kan hanya RPJM nasional dan RPJM daerah, provinsi, dan itu juga patokan ke RPJM kabupaten kota. Nah ini tidak cukup karena ini lebih kepada lebih kepada visi misi presiden otomatis, visi misi gubernur otomatis, visi misi bupati otomatis. Nah ini sebetulnya diperlukan terobosan konstitusi tentu, ya, di mana harus ada semacam haluan negara dengan istilah berbeda tentu, ya. Jadi kita dalam kancah percaturan internasional, Indonesia itu sebetulnya prioritasnya apa dengan potensi yang dia miliki? Ya, tentu kan sumber daya alam otomatis lah dan sumber daya manusia menjadi prioritas, dua hal penting ini. Ini harusnya menjadi haluan negara lalu menjadi pedoman buat Presiden Republik Indonesia dan sistemnya, pedoman buat pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga kita arah jelas perahu Indonesia itu di tengah-tengah percaturan politik dan samudera dunia, kita mau berlabuh di mana? Harapan kita kemana? Sebab kalau ini tidak terbentuk dengan baik, maka bisa aja, dan itu nampak, terutama di daerah, ya. Jadi kalau gubernur itu kadang-kadang saya tidak melihat gubernur itu punya esensi sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, bisa memimpin orkestrasi pembangunan di daerah. Dan saya lihat itu sangat rawan. Pertama, banyak gubernur yang kadang-kadang membentuk, ya contoh Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu, daerah pemilihan saya itu ada 17 kabupaten kota. Tapi nampaknya bahwa pembangunan Sulawesi Tenggara justru gubernur membentuk kabupaten ke-18. Oke ya? Karena kan tugas gubernur kan intinya itu mewakili pemerintah pusat. Otomatis dia harus menutupi kesenjangan fiskal kabupaten kota untuk men-chaining sebagai satu kekuatan. Sebagai tugas desentralisasi atau tugas dekonsentrasi, apapun istilahnya. Tapi menjadi lucu kadang-kadang bahwa gubernur juga membangun proyek yang kadang-kadang seolah-olah dia kabupaten tersendiri. Contoh bisa bicara jalan misalkan. Gubernur Sulawesi Tenggara tidak terlalu melihat bagaimana hubungan antar kabupaten itu dimuluskan sebagai kabupaten provinsi, sebagai jalan yang bisa mendinamisasi pergerakan jasa dan barang manusia termasuk di dalamnya sebagai satu provinsi. Tidak terjadi. Juga banyak program yang justru dia bikin sendiri. Tidak menstimulasi program antar kabupaten sehingga terjadilah dinamika. Ya, dinamika antar kabupaten itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi provinsi, kekuatan pemerintahan provinsi. Itu tidak terjadi. Kenapa ini tidak terjadi? Karena pada saat gubernur menciptakan visi misinya, dia terlepas dari kabupaten kota. Karena dia juga satu sistem sendiri. Demikian pula wali kota, bupati masing-masing juga dengan visi misinya sendiri tanpa melihat RPJM provinsi. Jadi aku sebagai Bupati Wakatobi, terkadang karena saya pemain baru mau masuk calon, saya tidak pernah tahu apa itu RPJM provinsi. Nanti saya terpilih baru kita cocok-cocokkan. Ini kan masalah kesenjangan yang berarti di Undang-Undang Nomor 23 itu belum terlalu teratur dengan baik. Tapi kuncinya kembali adalah bagaimana di dalam secara nasional itu punya haluan. Yang ini menurut saya harus ini kan perubahan konstitusi kan pada akhirnya. Artinya apa? Maka sidang MPR mestinya. Nah, di pemilu ini, pemilu tahun 2024 ini saya belum melihat itu. Sehingga menurut saya, di samping memang konstitusi, ya, disempurnakan, tapi juga di Undang-Undang Nomor 23 berkaitan dengan otonomi daerah itu harus disempurnakan ke depan. Nah, itulah saya masih tetap pengen berada di DPR kembali. Sehingga harus berjuang kembali untuk cita-cita luhur itu. Mudah-mudahan saya bagian daripada proses menuju ke arah situ.
Sebetulnya otonomi daerah itu kan spiritnya di kabupaten. Oh, baik. Tapi pemerintah provinsi itu ya harus diramu sedemikian rupa bahwa Anda adalah bagian daripada pemerintah pusat berada di daerah untuk mendinamisasi, menchaining istilah saya, merantai kabupaten kota menuju ke negara kesatuan NKRI ya, NKRI. Sebab di dalam negara kesatuan kita tidak pernah mengenal state di dalam negara. Tetapi Provinsi Sulawesi Tenggara it is a part of the Indonesian. Itu bagian daripada negara kesatuan. Sehingga kehadiran Anda sebagai gubernur itu justru Anda menchaining kabupaten kota sebagai bagian daripada negara Republik Indonesia. Sehingga kalau isu-isu kan sekarang para bupati wali kota kalau dipanggil gubernur, ya belum tentu hadir. Oke? Belum tentu hadir dia. Karena adanya, menurut saya ada kelemahan di dalam Undang-Undang 23 itu yang tidak menchaining dia. Merasa bupati bisa langsung ke Jakarta kok. Cari anggaran misalkan diplomasi segala macam tanpa harus melalui gubernur. Kecuali dalam urusan-urusan tertentu misalkan ya oke lah kalau kita bicara perencanaan nasional, perencanaan daerah tetap melalui gubernur. Tetapi ada yang putus kadang-kadang. Ada yang putus. Oleh karenanya maka menurut saya gubernur ke depan ini harus eksistensinya harus diperkuat. Bukan diperkuat dalam artian supaya dia bisa ya menekan-nekan bahkan apa namanya memberikan punish kepada bupati wali kota, bukan. Tetapi posisi Anda sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah itu jelas. Begitu loh, jelas dan Anda punya wibawa. Kalau sekarang kan hampir tidak ada wibawa seorang gubernur.